welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Joyce Esther Jessica. Saya ingin membahas materi kelas 12 tentang etika dalam tim. Jadi, apa sih itu etika? Etika adalah sikap atau perilaku kita dalam menggunakan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, ketika kita bersosial media atau menggunakan internet yang semakin canggih ini, ada loh aturan-aturannya, jadi kita tidak boleh sembarang menggunakannya. Karena itu semua ada yang mengatur. Nah, selain itu juga ada pelanggaran-pelanggaran jikalau kita salah menggunakan internet ini atau bersosial media. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan atau memposting unggahan-unggahan, apakah itu bermanfaat bagi orang lain atau malah tidak gitu. Nah, mengakses orang pun tidak boleh sembarangan tanpa seizin orangnya, dan tidak boleh menyebarkan informasi-informasi data pribadi orang lain tanpa izin dari orangnya, begitu. Jadi, etika dalam T ini adalah sekumpulan prinsip moral dalam mengumpulkan, menyimpan suatu informasi kepada masyarakat melalui perangkat informasi. Jadi, etika dalam T itu berperan untuk memastikan bahwa teknologi komputer itu tidak diakses secara cara yang salah, yang dapat membahayakan orang ataupun merugikan orang, baik masyarakat ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ada juga pelanggaran-pelanggaran di dalam etika TIK. Nah, ada 4 bagian. Yang pertama itu privasi, yang kedua itu data, yang ketiga properti, yang keempat informasi. Yang pertama, data. Data itu hak untuk yang pertama itu privasi. Privasi dari katanya kita sudah mengerti ya, privasi itu adalah bagian milik orang. Artinya orang lain tidak boleh mengetahui, berarti kan namanya privasi. Orang tidak boleh mengetahui, hanya orang itu saja yang bisa mendapatkan informasi itu, data pribadi kita, hanya kita yang bisa memiliki itu. Jadi, privasi ini adalah hak asasi manusia yang dimilikinya, mendasari adanya hak-hak dasar. Contohnya, tersebar informasi pribadi, ini pelanggaran dalam hak privasi. Tersebarnya informasi pribadi, cyberstalking atau memata-matai, cyberbullying itu pengunduran untuk membuli orang gitu, memaki-maki orang, jadi membuat orang stres gitu. Yang kedua, data. Data ini ada informasi, data pribadi, data keuangan. Properti itu hak milik atas data, informasi gitu. Informasi ini yang keempat, banyak hal, berbagai informasi nggak boleh jadi disebarkan luas kan tanpa sepengetahuan orang gitu. Jadi di dalam TIK ini juga ada loh undang-undang yang mengatur. Nah, itu dikenal dengan UU ITE. UU ITE artinya undang-undang yang mengatur transaksi elektronik gitu. Yang pertama saya ambil pasal 27 ayat 1. Artinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan untuk dapatnya diakses informasi elektronik yang muatan dapat melanggar hak kesusilaan. 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua, 28 ayat 2,
setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian antar kelompok masyarakat berdasarkan sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, jadi ada juga beberapa etika yang harus kita perhatikan dalam TIK. Yang pertama, gunakan perangkat TIK itu untuk yang bermanfaat. Yang kedua, jangan berikan user ID dan password. Dan itu pun kita tidak boleh menggunakannya kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memberikan maupun menggunakan user ID dan password orang lain gitu. Karena itu salah satu tindakan kriminal dalam TIK, itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, jangan gunakan TIK untuk perbuatan yang melanggar hukum ya. Yang keempat itu tetap bersikap sopan dalam berinteraksi menggunakan perangkat TIK walaupun nggak tetap langsung. Nah, sekian informasi yang saya berikan. Semoga ini dapat menolong kita dalam berhati-hati untuk menggunakan TIK ini. Jadi kita bisa memiliki etika yang baik dalam menggunakan dalam mengakses informasi dalam bersosial media gitu, supaya kita tidak terkena hukumnya. Jadi kita sudah mengerti dari sini. Sekian dari video saya. Sekiranya boleh mendapat informasi-informasi baru, dan don't forget to like, comment, and subscribe this channel untuk mendukung channel-channel pendidikan ini. Thank you and see you. Bye bye.